Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Sindarama dari kelas K4E 36 terakhir 142. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai kode etika profesi yang merupakan tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu etika profesi hukum. Jadi mari kita mulai. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian kode etik profesi. Kode etik profesi adalah seperangkat aturan atau pedoman etis yang ditetapkan oleh suatu profesi untuk mengatur perilaku anggotanya. Kode etik profesi ini meliputi prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang dianggap penting oleh profesi. Beberapa prinsip moral yang sering ditemukan dalam kode etik profesi antara lain prinsip kerahasiaan, prinsip otonomi, prinsip keadilan, dan sebagainya. Kode etik profesi juga berisi aturan-aturan praktis yang mengatur perilaku anggota profesi dalam menjalankan tugas mereka. Yang kedua adalah perbedaan antara etika dan kode profesi. Etika dan kode etik adalah konsep yang berkaitan dengan perilaku manusia dan merupakan pedoman dalam menentukan yang benar dan yang salah. Perbedaan antara etika dan kode etik itu ada beberapa, yaitu yang pertama, etika adalah cabang filsafat yang mempelajari prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia dalam kaitannya dengan orang lain. Sedangkan kode etik adalah seperangkat aturan atau pedoman etis yang ditetapkan oleh suatu profesi atau organisasi untuk mengatur perilaku anggotanya. Kemudian yang kedua, etika itu bersumber dari nilai-nilai moral yang diakui oleh masyarakat. Sementara kode etik bersumber dari prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai spesifik untuk suatu profesi tertentu. Selanjutnya, etika itu bersifat abstrak dan umum serta tidak mengikat secara hukum. Sementara kode etik bersifat konkret dan spesifik serta dapat memiliki sanksi atau konsekuensi jika diabaikan ataupun dilanggar. Mari kita membahas poin ketiga, yaitu fungsi kode etik profesi dan pelanggaran kode etik profesi. Kode etik profesi ini kan mengatur hubungan antara anggota profesi dengan klien, rekan kerja, dan masyarakat umum. Maka beberapa fungsinya, yaitu yang pertama adalah membangun kepercayaan masyarakat. Dengan memiliki kode etik yang diikuti oleh semua anggota profesi, masyarakat bisa percaya bahwa anggota profesi tersebut mempunyai integritas tinggi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan dapat dipercaya. Fungsinya yang kedua yaitu untuk menjaga standar etis profesi. Dengan mengikuti kode etik profesi, anggota profesi dapat menjamin bahwa klien, pasien, atau masyarakat umum yang dilayani dapat menerima pelayanan tersebut dengan cara yang etis dan baik. Yang ketiga, fungsi dari pedoman etik profesi ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pengambilan keputusan. Kode etik profesi membantu anggota profesi untuk memahami tugas mereka secara spesifik dan memberikan pedoman yang jelas bagi pengambilan keputusan etis dalam situasi praktik yang mungkin timbul dalam profesi tersebut. Selanjutnya yaitu pelanggaran kode etik profesi. Pelanggaran yang biasanya terjadi itu adalah yang pertama ada diskriminasi. Pelanggaran kode etik profesi terjadi ketika anggota profesi ini membedakan klien atau pasien atau orang yang dilayaninya dibedakan berdasarkan gender, ras, agama, dan hal-hal lainnya. Hal ini dapat melanggar prinsip-prinsip otonomi dan keadilan dalam menjalankan kode etik profesi. Yang kedua yaitu konflik kepentingan. Anggota profesi yang terlibat dalam konflik kepentingan tidak dapat memenuhi kewajiban profesionalnya dengan berpihak ke satu sisi atau memperoleh keuntungan secara ilegal dari situasi tersebut. Yang ketiga adalah kerahasiaan. Anggota profesi yang melanggar kerahasiaan informasi pribadi klien atau pasien dapat mengakibatkan kerusakan pada integritas dan kepercayaan klien dalam profesi tersebut. Jadi dalam menjalankan suatu profesi itu harus menjaga kerahasiaan dari klien ataupun pasien ataupun siapapun yang dilayani itu. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.